Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'd. Apa kabar anak-anakku, siswa-siswi SD Teata 02? Juga bagaimana kabar ayah bunda di rumah? Semoga harapan Pak Aziz kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, kesehatan yang hakiki, kesehatan lahir dan juga kesehatan batin kita, sehingga nanti kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini dengan penuh semangat, dengan penuh keikhlasan, dan tentunya hanya mengharapkan maghfirah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Agar nanti kita lahir kembali setelah bulan suci Ramadan usai menjadi hamba yang lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam tak lupa kita curahkan, kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya. Besar harapan kita mudah-mudahan nanti kalau di padang mahsyar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan rangkul tangan kita, menggandeng tangan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah bersama-sama. Amin, Allahumma amin. Anak sekalian dan ayah bunda di rumah, tidak terasa hari ini kita sudah masuk puasa hari ke-8. Masya Allah, tabarakallah. Tentunya nikmat ini harus kita manfaatkan betul, ya. Harus kita manfaatkan betul untuk terus melaksanakan ibadah-ibadah, baik itu ibadah wajib atau ibadah sunnah, ya. Karena betapa banyak saudara-saudara kita di luar sana yang hari ini tidak bisa melaksanakan puasa. Ada yang karena sakit, ada yang karena uzur syar'i. Bahkan ada saudara kita yang saat mau masuk bulan suci Ramadan, atau bahkan sudah baru saja masuk bulan suci Ramadan tahun ini, Allah cabut nyawanya, Allah panggil. Ya, tentunya kita yang masih hidup, yang masih diberikan kesempatan sampai hari ini, ayo kita tingkatkan kualitas ibadah kita, terutama tilawah Al-Quran kita. Ya, gimana tilawah Al-Qurannya? Pak Haji berharap minimal 1 hari 1 juz ya. Ya, supaya minimal dalam 1 kali bulan Ramadan ini kita khatam 1 kali. Ya, anak sekalian dan bunda, ayah di rumah, Pak Aziz pada hari ini akan menyampaikan materi tentang puasa, ya, dan kaitannya dengan Al-Quran, ya. Ya, ini dengan judul puasa semangat tilawah meningkat. Ya, kenapa sih harus meningkat tilawah kita? Kenapa harus bertambah? Tidak seperti bulan-bulan biasanya. Ya, berangkat dari kisah-kisah motivasi yang nanti akan Pak Haji sampaikan, ya, beberapa kisah yang Masya Allah, ya, contoh dari salafus saleh kita yang luar biasa sekali interaksinya dengan Al-Quran saat memasuki bulan suci Ramadan. Ya, singkatnya, salah satunya adalah Al-Aswad bin Yazid rahimahullah. Beliau mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan pada setiap 2 malam. Jadi 2 malam mengkhatamkan Al-Quran. Sementara pada saat di luar bulan Ramadan, beliau biasa mengkhatamkan Al-Quran pada setiap 6 malam. Hampir 1 minggu sekali. Ya. Adapun waktu istirahat beliau untuk tidur hanya pada waktu maghrib dan Isya. Masya Allah. Berarti malam-malamnya habis untuk beribadah kepada Allah. Ya, kalau kita belum kuat mengikuti jejak Al-Aswad bin Yazid, nggak apa-apa. Minimal 1 day 1 juz. Minimal sehari 1 juz, 2 juz, 3 juz. Ya. Kemudian kisah selanjutnya Al-Walid bin Abdul Malik rahimahullah. Beliau biasa mengkhatamkan Al-Quran pada setiap 3 hari di luar bulan Ramadan. Namun saat berada di bulan Ramadan, beliau bisa mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 17 kali. Masya Allah. Kisah ketiga, ya ini Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, sahabatnya Rabi bin Sulaiman menceritakan, dahulu Imam Asy-Syafi'i biasa mengkhatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Ya, dan 60 kali ini selain yang dibaca dalam sholat. Ya, sementara di luar bulan Ramadan, pada setiap bulannya beliau biasa mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 30 kali. Masya Allah. Ya, ini kisah-kisah yang mudah-mudahan bisa menambah semangat kita. Ya, bisa menambah azam kita untuk lebih baik lagi, untuk lebih dekat dengan Al-Quran lagi pada bulan suci Ramadan ini. Siapa tahu ini adalah bulan suci Ramadan terakhir kita. Ya,
Maka manfaatkan betul untuk menambah kualitas dan kuantitas tilawah kita. Ayah, bunda, dan anakku sekalian, ya, Pak Haji juga akan menceritakan dan menjelaskan, ya, tentang pahala serta keutamaan baca Al-Quran selama bulan suci Ramadan. Yang pertama, ya, ini memberi syafaat di akhirat. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat pertolongan pada seorang hamba di hari kiamat. Ya, di saat hari kiamat nanti, puasa akan berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, karena aku orang tersebut menahan makanan dan syahwat, ya, berilah syafaat bagiku untuknya." Masya Allah, ini kata puasa, kata amal solehnya berbicara. Kemudian berkata juga Al-Quran kepada orang itu, "Ya Allah, ya Tuhanku, karena aku orang tersebut menahan tidak tidur di malam hari, maka berilah syafaat dariku untuknya." Ya, maka orang-orang yang bergadang dan sangat suka sekali membaca Al-Quran di malam hari, merenunginya sampai menetes kedua air matanya, insya Allah kelak nanti di padang mahsyar atau di hari kiamat akan mendapatkan syafaat, ya, baik dari puasa atau dari Al-Quran. Semoga kita termasuk dari bagian ini, Allahumma amin. Yang kedua, memperoleh kebaikan berkali-kali lipat. Ya, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, ya, maka baginya satu kebaikan, dan setiap kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Ya. Kemudian Rasulullah berkata, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, mim satu huruf, ya, lam satu huruf. Ya, hadis riwayat Tirmidzi. Masya Allah. Jadi saat kita di bulan puasa membaca Al-Quran, pahalanya Allah lipat gandakan. Ya, maka rugi sekali kalau sampai di bulan suci Ramadan ini kita sama sekali nggak khatam Al-Quran, walaupun cuma satu kali. Rugi banget, serugi-ruginya. Karena apa? Di bulan Ramadan ini Allah sediakan fasilitas. Ya, fasilitas apa? Penggandaan amal yang luar biasa. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mengabaikan dan tidak peduli dengan bulan suci Ramadan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah berkumpul dengan para malaikat yang mulia. Nabi SAW pernah bersabda, ya, para pakar Al-Quran atau orang yang ahli membaca Al-Quran nanti di hari kiamat akan berkumpul bersama para malaikat. Masya Allah. Sedangkan orang-orang yang terbata-bata saat membaca Al-Quran mendapatkan 2 pahala. Ya. Tinggal dipilih, mau jadi yang terbata-bata atau yang mahir. Ya, tentunya mau yang mahir kan? Nah, kalau mau yang mahir, ya, silakan dekati terus Al-Quran dengan cara belajar, ya, dengan cara talaqi, ya, dengan cara belajar makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, tajwidnya, kemudian waqaf dan ibtida'nya, dipelajari semuanya supaya nanti saat kita baca Al-Quran, ya, bukan lagi berat di hati kita, bukan lagi keberatan di hati kita buat baca, tapi apa? Kenikmatan yang tiada tara di hati kita. Bahkan malam-malam pun sendirian kita bisa nikmat berkomunikasi, berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Ayah, bunda, dan anakku sekalian, jangan lupa tilawah ya. Kalau bisa minimal seperti yang tadi Pak Aziz bilang, one day, one juz. Satu hari minimal 1 juz. Caranya bacanya gimana? Bisa pada subuh setengah juz, siangnya setengah juz. Atau mau lebih mudah lagi bisa. Ya, 1 juz dalam Al-Quran ada 20 halaman, tinggal dibagi saja. Ya, kita punya sholat 5 waktu sholat wajib kita. Subuh 4 halaman, zuhur 4 halaman, asar 4 halaman, maghrib 4 halaman, isya 5 halaman, 5 dikali 4, 20. Tuntas 1 juz dalam 1 hari. Tidak ada alasan, tidak ada kata malas untuk tidak tilawah. Ya, kapan lagi? Dalam 12 bulan, Ramadan hanya 1 bulan. Ya, jangan disia-siakan waktu yang sudah Allah berikan. Ya, Ramadan memang punya keutamaan-keutamaan, tapi ingat Ramadan punya masa expired. Ya,
yang nggak selama 1 tahun dan selamanya terjadi. Maka saat kita bertemu dengan Ramadan, itu tanda dari Allah. Allah pengen kita taubat kepada Allah. Allah pengen kita berubah. Allah pengen kita menaikkan amal ibadah kita. Maka sekali lagi, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sama sekali tidak menghatamkan Al-Quran pada bulan puasa ini. Ayah, bunda, dan seluruh siswa-siswi SD TA Tako 02, hanya itu yang bisa Pak Aziz sampaikan. Semoga dapat menambah semangat dan azam kita untuk terus meningkatkan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Ya. Sebelum Pak Aziz tutup, Pak Aziz mengucapkan selamat berbuka puasa kepada seluruh siswa-siswi SD ITA Tako 02 dan juga seluruh ayah bunda di rumah. Semoga puasa hari ini akan mampu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan puasa-puasa selanjutnya. Jangan lupa sholat tarawihnya dan jangan lupa tilawah Al-Qur'annya. Itu saja yang bisa Pak Aziz sampaikan. Ilal liqa, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.